Halo semua, selamat datang kembali di akun YouTube saya yang ditujukan sebagai ruang edukasi perubahan iklim dan hak asasi manusia. Hari ini kita akan membahas di dalam video ini terkait dengan mengapa perubahan iklim menjadi isu penting di dalam hukum dan hak asasi manusia. Namun sebelum kita masuk dalam materi, dalam pembahasan tersebut, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan duka yang mendalam atas banjir dan longsor yang kembali menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Setelah bertahun-tahun, kita masih menyaksikan pola yang sama. Rumah hancur, warga kehilangan keluarga, ratusan bahkan ribuan orang harus mengungsi. Luka ini bukan lagi menjadi milik mereka yang terdampak, tapi ini menjadi luka kita bersama. Namun harus kita akui, kita sudah terlalu lama menormalisasi bencana. Seolah-olah kita mengirim bantuan setelah banjir, kita bangun posko setelah longsor, lalu kita kemudian melanjutkan hidup, seolah-olah tidak ada yang salah. Sampai kemudian bencana berikutnya datang dan kita masih mengulang pola yang sama. Kenyataannya ini bukan hanya soal alam, tidak hanya soal bencana, tapi lebih daripada itu ini soal kebijakan yang gagal mengantisipasi dampak perubahan iklim. Kita sudah tahu daerah mana yang rawan banjir, sudah tahu area mana yang seharusnya dilindungi, pun sudah tahu kerusakan hutan itu yang berparah bencana, namun pengetahuan itu tidak sepenuhnya diterjemahkan dalam kebijakan yang melindungi rakyat, melindungi individu. Dan disinilah persoalan utamanya. Rakyat kemudian menjadi korban berkali-kali, sementara sistem hukum dan kebijakan yang diambil itu selalu datang terlambat. Kita kemudian seolah merespon bencana setelah terjadi. Padahal tugas negara itu tidak hanya ketika bencana terjadi kemudian negara menolong korban, tetapi lebih daripada itu yaitu mencegah warganya menjadi korban dari bencana alam sejak awal. Kalau hak hidup warga negara terganggu, kalau kesehatan mereka terancam, kalau mereka kehilangan tanah, rumah, bahkan masa depan, itu bukan lagi sekedar isu lingkungan. Tetapi kemudian ini juga menjadi isu penting di dalam hak asasi manusia dan terutama juga dalam kajian hukum. Karena itu, pembahasan kita hari ini menjadi sangat penting. Mengapa perubahan iklim harus menjadi isu utama di dalam kajian hukum? Dan mengapa negara tidak boleh lagi memandang krisis iklim itu sebagai urusan teknis lingkungan semata, tetapi kemudian persoalan iklim yang semakin mengalami krisis dari hari ke hari itu juga menjadi bagian yang sangat penting di dalam kewajiban hukum, kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya. Dalam artian, krisis iklim ini menjadi isu penting di dalam kajian hukum dan hak asasi manusia. Baik, sesuai dengan janji saya di awal video tadi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai mengapa perubahan iklim menjadi isu penting di dalam hukum dan hak asasi manusia. Oke, kita mulai dari fakta ilmiah di tahun 2021. Di dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca yang diakibatkan oleh aktivitas manusia telah menyebabkan kenaikan suhu global sekitar 1,1 derajat Celcius sejak tahun 1850. Angka ini memang terlihat kecil, tetapi di dalam sistem iklim bumi,
kenaikan bahkan 1 derajat saja itu sudah cukup untuk mengubah keseimbangan alam secara drastis. Dampaknya yang bisa kita lihat hari ini adalah kekeringan ekstrim, badai, banjir, kebakaran hutan, bahkan hilangnya pulau atau wilayah, terutama bagi negara-negara kepulauan dan negara-negara kecil. Yang paling penting untuk kita pahami adalah bahwa bencana-bencana tersebut bukan kejadian secara acak. Ini adalah konsekuensi dari aktivitas manusia dan dari cara kita membangun dan memproduksi energi, membuka hutan dan mengelola sumber daya alam. Sehingga aktivitas yang berlebihan itu mengakibatkan suhu dari gas rumah kaca itu meningkat, kemudian mengakibatkan bencana-bencana seperti yang disebutkan tadi, sehingga dari bencana-bencana ini lahirlah kelompok-kelompok rentan yang menjadi korban dari bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim itu. Selanjutnya, kenaikan 1,1 derajat Celcius ini menjadi dasar lahirnya berbagai kesepakatan internasional seperti UNFCCC, kemudian Perjanjian Paris 2015 tentang perubahan iklim, di mana dalam kesepakatan ini menargetkan agar pemanasan global dalam konteks suhu itu dibatasi di bawah 1,5 hingga 2 derajat Celcius. Kenapa ambang batas ini penting? Karena di atas ambang batas tersebut, resiko terhadap kehidupan manusia itu akan meningkat drastis. Jadi bisa dibayangkan, dengan suhu yang saat ini dilaporkan 1,1 derajat Celcius, kita sudah bisa menyaksikan bagaimana bencana alam itu terjadi secara masif. Bagaimana pulau-pulau di negara kecil atau wilayah di negara kecil seperti di Tuvalu, kemudian di Kiribati, Maldives, itu terancam, bahkan sudah ada sebagian yang wilayah daratannya hilang dikarenakan kenaikan permukaan air laut. Lalu kita mulai melihat ya efek dari kenaikan 1,1 derajat Celcius ini. Kita bisa melihat bahwa sudah mulai terjadi kekurangan air dan pangan. Makanya kalau kita mengikuti isu terkait dengan perubahan iklim, saat ini sedang gencarnya dikampanyekan mengenai food security itu atau ketahanan pangan, ya karena memang sudah ada alarm dari alam bahwa di masa akan datang dalam waktu dekat ketika suhu ini semakin meningkat secara drastis dan negara-negara di dunia tidak dengan ketat melakukan tindakan iklim, maka bisa dipastikan kekurangan air dan pangan itu akan terjadi. Kemudian hilangnya wilayah mulai terjadi pada beberapa negara seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya Kiribati, Tuvalu, Maldives, dan negara-negara kepulauan. Kemudian terutama negara-negara di kawasan Pasifik itu mulai terancam dengan naiknya permukaan air laut yang kemudian menyebabkan hilangnya sebagian wilayah daratan mereka. Belum lagi ketika kekurangan air dan pangan itu terjadi, ketika kehilangan wilayah itu juga sudah mulai terjadi, maka bisa dipastikan migrasi individu atau kelompok itu juga akan terjadi di masa akan datang dan bisa jadi dalam waktu dekat. Bahkan beberapa warga negara, nanti kita akan bahas satu persatu kasus ini, itu sudah mulai melakukan migrasi dan terjadi tension ya, terjadi situasi yang memanas dengan wilayah atau negara yang menjadi tujuan mereka yang mengungsi karena perubahan iklim ini. Nah, artinya apa? Artinya 1,1 derajat Celcius itu bukan hanya sekedar angka ilmiah, tapi ini menjadi sinyal bahaya bumi di mana manusia sudah melampaui batas aman pertamanya. Tentu saja kita akan bertanya pada posisi yang mana perubahan iklim menjadi isu penting di dalam kajian hukum. Dalam ilmu hukum,
kita mengenal logika yang sangat mendasar. Ada tindakan, ada peristiwa, dan ada akibat atau kerugian. Ini menjadi pengetahuan dasar yang dipahami di dalam semua bidang hukum. Jika suatu tindakan menimbulkan kerugian, maka akan muncul konsekuensi berupa tanggung jawab. Sekarang mari kita terapkan logika ini atau pengetahuan ini pada konsep perubahan iklim. Ada aktivitas manusia, termasuk aktivitas industri, pembukaan hutan, penggunaan energi, dan kebijakan pembangunan ini mengakumulasikan terjadi penumpukan emisi yang berlebihan di atmosfer. Kemudian emisi ini memicu perubahan iklim. Dari perubahan iklim yang tadi itu memicu terjadinya bencana, apalagi jika ditambah negara lalai melakukan tindakan iklim yang tepat. Tentu saja bencana yang ada, yang terjadi itu menimbulkan kerugian yang nyata bagi manusia. Maka secara hukum sangat tidak masuk akal jika konteks perubahan iklim ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak bertanggung jawab bagi siapapun. Artinya, dalam konsep hukum, ketika kita bicara pada perubahan iklim, maka kita akan bicara pada subjek hukum atau entitas mana yang seharusnya bertanggung jawab terhadap bencana-bencana yang terjadi yang dipicu oleh perubahan iklim itu. Maka berdasarkan pengetahuan dasar dalam ilmu hukum tadi, yang barang siapa yang menimbulkan kerugian, maka wajib bertanggung jawab. Dalam ilmu hukum, entitas yang memiliki hak dan kewajiban hukum itu disebut dengan subjek hukum. Baik, kemudian kita akan bertanya, siapa pihak yang dimintai tanggung jawab ketika terjadi pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan mitigasi dan adaptasi iklim yang telah disepakati bersama oleh masyarakat internasional. Maka berlaku di sana adalah konsep siapa yang menjadi subjek hukum di dalam hukum perubahan iklim. Ada setidaknya 3 entitas yang dianggap sebagai subjek hukum di dalam hukum perubahan iklim. Mereka juga merupakan bagian dari subjek hukum internasional, yaitu negara, individu, dan korporasi. Nah, kalau kita lihat memang ketiga entitas ini paling potensial untuk melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi secara berlebihan. Mereka kemudian berkontribusi terhadap peningkatan suhu di atmosfer yang kemudian menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Pun entitas-entitas ini sebenarnya memiliki kewenangan untuk menyudahi atau kemudian untuk membatasi aktivitas-aktivitas yang mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim itu terjadi. Maka berdasarkan hukum, ketika entitas ini lalai mematuhi ketentuan hukum perubahan iklim, maka mereka akan dimintai tanggung jawab secara hukum. Ada salah satu prinsip di dalam deklarasi Rio 92 itu namanya prinsip polluter pays yang sangat jelas meminta tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berpotensi atau pihak-pihak yang melakukan peningkatan emisi atau melakukan aktivitas yang menyebabkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim, sehingga mereka harus melakukan pemulihan, harus melakukan ganti rugi karena menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Sehingga sangat jelas ya di dalam hukum, khususnya pada hukum internasional, pihak-pihak yang melakukan aktivitas atau kemudian memiliki kewenangan untuk menyudahi tetapi kemudian lalai untuk mematuhi ketentuan itu, maka mereka wajib bertanggung jawab. Nah, kasus-kasus hukum ini sebenarnya sudah banyak yang sudah bisa kita akses terkait dengan bagaimana tuntutan hukum
yang dilakukan baik oleh individu maupun oleh kelompok rentan terhadap negara. Sebagai contoh itu kasus Teitiota versus New Zealand. Ini Teitiota adalah salah satu warga negara Kiribati. Dia melakukan upaya komunikasi pada Dewan HAM PBB yang menurut dia New Zealand melakukan abuse ya terhadap hak hidup dia karena mengembalikan Teitiota itu kembali ke negaranya. Kemudian ada Torres Strait Islanders itu versus Australia. Jadi Torres Strait itu adalah indigenous people yang ada di Australia. Mereka melakukan tuntutan terhadap negaranya ke Federal Court of Australia terkait dengan tuntutan atas duty of care yang harus dilakukan oleh Australia ke Torres Strait, ke komunitas indigenous people itu. Tapi kemudian menurut mereka pemerintah Australia gagal melakukan itu sehingga mereka menuntut di pengadilan federal Australia. Nanti kita akan bahas lebih banyak kasus yang kemudian menegaskan bahwa aspek-aspek hukum perubahan iklim itu. Jadi, perubahan iklim hari ini bukan lagi isu teknis atau wacana ilmiah semata. Ia adalah persoalan tanggung jawab, keadilan, dan tentu saja perlindungan hak asasi manusia. Kemudian, bagaimana hukum merespon krisis ini akan sangat menentukan siapa yang harusnya dilindungi dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Karena itu, berdiskusi tentang perubahan iklim dalam kerangka hukum dan hak asasi manusia tidak hanya menjadi sebuah pilihan, tetapi ini menjadi suatu kebutuhan. Harapan saya, diskusi mengenai perubahan iklim dalam kerangka hukum dan hak asasi manusia ini terus berlanjut. Nah, makanya kalau kalian merasa video ini membuka perspektif baru buat kalian, silahkan di-like, kemudian bagikan sehingga lebih banyak yang bisa menjangkau ruang edukasi ini. Kemudian boleh tuliskan pandangan atau komentar, atau ada isu, ada tema yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan tentu saja jangan lupa untuk subscribe channel ini sehingga diskusi kita tentang hukum, perubahan iklim, tentang hak asasi manusia, dan isu-isu global lainnya itu bisa terus kita lanjutkan. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.